bulat positif. Apa itu bilangan berpangkat atau biasa disebut dengan eksponen? Merupakan bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Contohnya 2 pangkat 5. Kita lihat jumlah pangkatnya. Di sini pangkatnya berjumlah 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kalinya atau 2 dikalikan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama kita kalikan sampai dengan 5. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 12. 12 dikali 2 32. Berarti 2 pangkat 5 memiliki nilai 32. Contoh yang kedua yaitu 3 pangkat 4. Di sini kita lihat jumlah pangkatnya yaitu ada 4. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 81. Jadi 3 pangkat 4 memiliki nilai 81. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sifat bilangan eksponen. Sifat yang pertama yaitu pangkat penjumlahan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ingat ya, kalau misalnya dikali itu pangkatnya kita jumlahkan, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2 yaitu 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa nilainya? Kita hitung dulu. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kita lihat ya, jumlah pangkatnya ada 5, berarti 2-nya juga ada 5. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 yaitu 32. Jadi 2 pangkat 5 memiliki nilai 32. Untuk sifat yang kedua yaitu pangkat pengurangan. Contohnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Ingat ya, kalau tadi mah pangkat penjumlahan kali, kalau pangkat pengurangan yaitu bagi. Nah, karena di sini bagi, berarti pangkatnya kita kurangi. 3 pangkat 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 berapa? 5 dikurangi 2 yaitu 3. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Kita hitung dulu. 3 dikali 3 dikali 3. Masih sama, yaitu kita lihat jumlah pangkatnya yaitu ada 3. Berarti ini 1, 2, 3. 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. Berarti nilai dari 3 pangkat 3 yaitu 27. Selanjutnya pangkat yang ketiga yaitu pangkat perkalian. Contohnya 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Jadi ketika kalian melihat soal seperti ini, 2 pangkat 4 dalam kurung, kemudian di luar kurungnya ada pangkat lagi. Nah, kita kalikan pangkatnya. Berarti 2
dikali 2. 4 dikali 2 berapa? 4 kali 2 yaitu 8. 2 pangkat 8. Berapa nilai dari 2 pangkat 8? Kita hitung dulu dengan cara melihat jumlah pangkatnya. Jumlah pangkatnya ada berapa, Bu? Ada 8. Kita hitung dulu. 2 dikali 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 2. 2-nya ada 8 sesuai dengan jumlah pangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. 32 dikali 2 64. 64 dikali 2 128. 128 dikali 2 256. Jadi nilai dari 2 pangkat 8 yaitu 256. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Contohnya 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, untuk sifat yang keempat, ketika kalian mendapat soal seperti ini, 2 dikali 3 dalam kurung kemudian pangkat 2. Jadi nilai bilangan bulat yang dalam kurung ini masing-masing memiliki pangkat yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi masing-masing bilangan dalam kurung ini memiliki pangkat ya, pangkatnya sama yaitu 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita hitung masing-masing bilangan yang memiliki pangkat masing-masing bilangannya. Kita selesaikan dulu nih 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Kemudian kita kali, karena ini kan perkalian ya. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 4. Kemudian kali 3 dikali 3 9. 4 dikali 9 yaitu 36. Jadi nilai dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yaitu 36. Sifat yang kelima yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Contohnya 2/3 dalam kurung pangkat 3. Nah, untuk soal seperti ini kan ini masih ingat kan ya bilangan pecahan. Nah, di sini 2/3 ini merupakan bilangan pecahan. Kemudian bilangan pecahan ini memiliki pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini caranya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi pangkat 3 ini berlaku untuk bilangan 2 dan bilangan 3. Kita selesaikan masing-masing bilangan antara 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Pertama kita selesaikan angka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu masih ingat ya, lihat jumlah pangkatnya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3 per 3 pangkat 3. Jumlah pangkatnya ada 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kita selesaikan. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Per 3 dikali 3 9. Dikali 3 27. Jadi 2/3 dalam kurung pangkat 3 memiliki nilai 8/27. Selanjutnya sifat yang keenam yaitu pangkat negatif. Contohnya
pangkat negatif 4. Nah, di sini kan negatif. Kita rubah dulu pangkat negatif ini ke dalam pangkat positif. Caranya bagaimana? Caranya kita 1/2 pangkat 4. Jadi caranya yaitu diper ya. Jadi di bawah gitu. Jadi penyebut 2 pangkat 4. Masih kemudian kita bisa selesaikan masih sama 1/2 pangkat 4 itu nilainya berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena jumlah pangkatnya ada 4 berarti ini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. Jadi 1/16. Jadi nilai dari 2 pangkat negatif 4 yaitu 1/16. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu pangkat pecahan. Contoh, akar dari 2 pangkat 6, kemudian luarnya pangkat 3. Nah, ketika kalian melihat soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara 2 pangkatnya kita bagi atau kita buat ke dalam pecahan. 2 pangkat 6/3. Jangan sampai terbalik antara pangkat pembilang dan penyebutnya. Untuk pangkat pembilangnya itu yang ada di dalam akar, sedangkan untuk pangkat penyebutnya yang di luar akar. Kemudian kita selesaikan dulu. 6 dibagi 3 berapa? Yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa nilainya? Yaitu 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? Sama dengan 4. Jadi akar 2 pangkat 6 kemudian pangkat 3 nilainya 4. Kemudian sifat yang terakhir yang ke-8 yaitu pangkat 0. Contoh, 7 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bisa kita simpulkan bahwasannya berapapun nilainya atau angkanya atau bilangannya, ketika pangkatnya 0 itu memiliki nilai 1. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau yang tadi mah bilangan berpangkat bulat positif, kalau yang sekarang mah berpangkat bulat negatif. Yang pertama, bilangan negatif berpangkat ganjil. Contohnya, sebelumnya masih ingat kan ya antara bilangan ganjil dan bilangan genap? Bilangan ganjil itu yang diawali dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Contohnya, negatif 2 pangkat 5. Berapa nilainya negatif 2 pangkat 5? Caranya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Masih ingat kan ya, kita kalikan sesuai dengan jumlah pangkatnya, yaitu pangkatnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada aturannya. Aturan yang pertama yaitu apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Karena di sini dipangkatkan dengan bilangan ganjil ya, maka hasilnya akan negatif. Negatif berapa? Tinggal kita hitung. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 yaitu 32. Jadi hasil dari negatif 2 pangkat 5 yaitu negatif 32. Kemudian yang kedua yaitu bilangan negatif. Kalau yang tadi mah
pangkat ganjil, kalau yang sekarang berpangkat genap. Contohnya, negatif 3 pangkat 4. Ingat kan ya, kalau bilangan genap itu diawali dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita hitung, karena di sini jumlah pangkatnya ada 4, 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3-nya ada 4. Nah, aturan yang kedua yang tadi harus kita ingat yaitu apabila bilangan negatif dikalikan dengan pangkat genap, maka hasilnya akan positif. Positif berapa? 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 dikali 3, yaitu 81. Jadi hasil dari negatif 3 pangkat 4 yaitu 81.